Warga ya Tuhan, padamu ku baktikan, dan sepanjang hidupku aku jadi milikmu. Shalom buat kita semuanya. Pada saat ini kita akan memulai ibadah kita. Marilah kita menyiapkan diri kita mengambil sikap saat teduh. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Amin. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian 265 ayat yang pertama sampai yang kedua. Sama-sama mengucapkan doa pengakuan dosa kita. Mari kita mulai. Allah yang maha besar, yang daripadamu setiap doa yang baik, yang mencurahkan roh dan anugerah di atas segala orang yang menantikannya. Selamatkanlah kami dari keinginan hati dan pikiran yang berubah-ubah, di waktu kami mendekatkan diri kepadamu, agar kami dapat menyembah Engkau dengan pikiran yang baik dan hati yang tulus, dalam roh dan kebenaran, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kembali kita saat teduh. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kita bernyanyi dari nyanyian
nomor 111 ayat yang pertama sampai yang kedua. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikuti kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Amin. Responsoria kita pada hari ini diambil dalam Mazmur 118 ayat yang pertama sampai yang kedua, ditambah ayat 19 sampai 29. Mazmur 118 ayat yang pertama sampai yang kedua, kemudian ayat 19 sampai 29. Mari kita baca dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan, ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhan Allah, Dia menerangi kita, ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Mulia bagi Bapa. Marilah kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pembacaan epistel buat kita pada minggu ini diambil dalam Filipi 2 ayat 5 sampai yang ke-11. Beginilah bunyi firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Kita dengarkan warta jemaat dan doa syafaat. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Warta jemaat bagi kita pada minggu ini, kami mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Ada 4 topik doa syafaat yang menjadi beban doa kita dalam rumah kita maupun dalam persekutuan kita. Ketiga, dihimbau kepada kita agar selalu mengikuti protokol kesehatan setiap harinya. Keempat, kantong persembahan warna merah untuk persembahan kas gereja. Kelima, Kongres Maranatha dilaksanakan pada tanggal 5 April 2021 jam 18 WIB. Keenam, ibadah Jumat Agung dilakukan dalam 3 gelombang dan melaksanakan perjamuan kudus. Ketujuh, bagi jemaat yang ingin berpartisipasi menyumbangkan telur Paskah dan pengumpulannya dimulai pada tanggal 29 Maret. Yang kedelapan, akan dilaksanakan baptisan kudus pada hari Minggu 4 April 2021 pada ibadah gelombang kedua dan latihan pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2021 pukul 14 WIB. Jadwal kegiatan terlampir di Napiri. Jadwal ibadah malam Pasion akan dimulai hari Senin tanggal 24 Maret 2021 sampai pada Kamis 1 April 2021, dan setiap sektor di dalam ibadah malam Pasion ini tertera di Napiri kita. Yang berulang tahun dari tanggal 22 hingga 28 Maret 2021 ada 19 nama. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Daftar bacaan siang dan pagi dan malam tertera di Napiri kita. Mari kita belajar setia. Petugas ibadah untuk Minggu tanggal 4 April terlampir. Info keuangan, persembahan di gereja, persembahan di rumah-rumah terlampir. Sosial duka cita dari setiap komsel juga terlampir. Daftar perpuluhan terlampir. Ucapan syukur kita menerima dari keluarga MC Right Boru Simbolon karena seluruh keluarga dalam keadaan sehat mengucap syukur kepada Tuhan melalui gereja. Dari keluarga Yesi Matupang Boru Malau mengucap syukur kepada Tuhan karena seluruh keluarga dalam keadaan sehat.
Dari keluarga Hasiringo-ringo Boru Simorangkir, mengucap syukur kepada Tuhan karena seluruh keluarga dalam keadaan sehat-sehat. Untuk petugas di dalam malam Pasion juga terlampir di napiri kita. Demikian juga petugas di Jumat Agung tanggal 2 April terlampir di napiri kita. Demikianlah warta jemaat bagi kita hari ini. Mari kita berdoa syafaat, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terpujilah Tuhan yang sudah memberkati kami, memberikan kehidupan kepada kami. Kami bersyukur jika hari ini kami boleh bersekutu dengan Tuhan bersama dengan saudara-saudara kami di dalam rumah kami. Terima kasih untuk berkat-Mu yang berkelimpahan. Dan hari ini kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa untuk gereja-Mu, Gereja Metodis Indonesia yang ada di wilayah 1 maupun di wilayah 2. Tuhanlah yang memberkati Bapak Bishop, bahkan juga Tuhan, para pendeta, sampai kepada speaker majelis di dalam gereja-Mu. Engkau memberikan hikmat kuasa Roh Kudus-Mu atas setiap hamba-hamba Tuhan, sehingga dengan pertolongan-Mu, mereka sanggup dan mampu Tuhan, melakukan pelayanan yang Engkau embankan bagi mereka. Terkhusus gereja-Mu yang ada di distrik 6 ini, dan di GMI Maranatha ini. Tuhanlah yang memberkati dan yang melayakkan kami. Memberikan urapan kuasa Roh Kudus-Mu untuk setiap hamba-hamba-Mu yang memberikan hati dan pemikirannya untuk melayani Tuhan. Biarlah Engkau berkenan atas jerih lelah mereka, sehingga berkat-berkat Allah tidak pernah berhenti atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan, ketika hari ini juga kami boleh berdoa untuk saudara-saudara kami, mereka yang sakit. Biarlah Engkau menopangkan tangan-Mu yang kudus, yang penuh kuasa. Di dalam nama Yesus Kristus kiranya tubuh mereka menjadi sembuh dari sakit penyakit yang mereka derita. Kami menyerahkan mereka kepada-Mu ya Allah, karena Engkaulah tabib yang agung di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang merindukan berkat keturunan. Di dalam nama Yesus yang kudus kiranya Engkau mengingat setiap rahim ibu yang merindukan berkat keturunan. Dengan pertolongan-Mu biarlah mereka mendapatkan sukacita sebagai upah dari pernikahan mereka dari Tuhan. Dan mereka boleh bersyukur kepada-Mu karena Engkau menjawab setiap kerinduan hati mereka. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan untuk jemaat-Mu yang mencari pekerjaan. Tuhanlah kiranya yang membukakan tempat pekerjaan bagi mereka yang sesuai dengan kemampuan mereka, sehingga itu menjadi jalan berkat bagi mereka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kami berdoa untuk setiap rumah tangga, biarlah Roh Kudus Tuhan tinggal dan diam di dalam rumah tangga setiap jemaat-Mu, sehingga damai sejahtera-Mu turun dan tinggal berdiam di hati mereka, sehingga rumah tangga itu menjadi tempat persinggahan damai sejahtera Allah, tempat sukacita bagi seisi rumah mereka. Engkau menolong mereka ketika terjadi perselisihan di dalam setiap rumah tangga, sehingga mereka menyadari bahwa hanya kasih Yesuslah yang sanggup dan mampu menutupi setiap kekurangan-kekurangan mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami, dari yang masih bayi, yang remaja, yang dalam masa pertumbuhan mereka untuk mengenal jati dirinya. Di dalam nama Yesus kiranya Engkau menolong mereka ya Allah, sehingga mereka tidak salah dalam memilih pergaulan, dalam memilih pertemanan mereka. Tapi mereka boleh mengingat bahwa hanya Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk masa depan anak-anak kami. Kepadamu-lah kami mempercayakan mereka, karena Engkaulah yang memberikan mereka kepada kami. Kami menyerahkan juga Tuhan firman-Mu yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu. Biarlah urapan kuasa Roh Kudus-Mu melingkupinya, sehingga firman Allah itu boleh menyentuh kepada setiap telinga dan hati. Dan firman itu Tuhan boleh tumbuh dan menghasilkan buah. Kami tahu dan sadar itu bukan kekuatan kami, melainkan hanya kuat kuasa Roh Allah. Hari ini juga Tuhan kami
kami berdoa untuk program-program di dalam gerejamu. Kiranya pertolongan Tuhan yang tinggal di dalamnya memberi hikmat dan kebijaksanaan kepada setiap hamba-hamba Tuhan di dalam menentukan program-program yang akan dilaksanakan guna kemajuan pelayanan di tengah gerejamu. Khususnya Tuhan, konferensi-konferensi yang akan dilakukan Gereja Metodis Indonesia, konferensi resort, konferensi distrik, konferensi tahunan, bahkan konferensi agung, kami mau menyerahkan kepadamu. Biarlah Engkau yang berotoritas di dalamnya dan memberikan kemampuan kepada setiap panitia untuk boleh melakukannya dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga ibadah kami yang akan kami lakukan malam Pasion di dalam minggu ini. Biarlah Tuhan menggerakkan hati setiap jemaat-Mu sehingga kami boleh bersama-sama mengenang penderitaan Kristus yang menyelamatkan kami. Kami boleh berenung cinta kasih Allah yang besar di dalam kehidupan kami lewat ibadah-ibadah yang akan kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kami juga akan mengumpulkan persembahan kami. Biarlah setiap tangan yang terulur Tuhan berkati. Ketika memberikan kami tidak menjadi berkekurangan, tapi kami menerima berkat berkelimpahan dari surga. Engkau memberkati saudara-saudara kami yang berulang tahun. Biarlah pertolongan-Mu atas hidup mereka di dalam usia yang bertambah. Mereka semakin dewasa di dalam jasmani, terlebih di dalam rohani. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara kami ini, khususnya penanganan COVID-19. Tuhanlah kiranya yang turut campur tangan. Jangan biarkan kami Tuhan jatuh tergeletak, tapi topanglah kami dan Engkaulah yang memusnahkan virus yang ada di tengah-tengah kehidupan kami. Karena kami percaya kuasa-Mu sanggup dan mampu untuk melakukan itu. Karena Engkaulah yang mempunyai langit dan bumi, dan Engkaulah yang berkarya di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan harapan kami yang kami serahkan kepadamu di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Kami bersyukur kepadamu. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan. Sebagai ayat persembahan bagi kita pada hari ini, berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka beroleh kemurahan. Kita mengumpulkan persembahan. Bernyanyi mohon Tuhan memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita bernyanyi dari nyanyian nomor 103, ayat yang pertama sampai yang kedua. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya.
Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ajari kami Tuhan firman-Mu, dan bentuklah kami agar kami bisa berlaku seperti yang Engkau kehendaki. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita membuka Alkitab kita dari Markus pasal yang ke-11. Kita membacakannya ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, 'Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi.' Sesampainya di Yerusalem, Ia masuk ke bait Allah. Di sana Ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, Ia keluar ke Betania bersama dengan 12 muridnya. Amin. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di Minggu Palmarum ini merupakan akhir daripada minggu puasa kita, Minggu Lent. Jadi sudah berpuasa selama 5 minggu. Nah, apa yang mau disampaikan oleh firman Tuhan ini kepada kita di masa Palmarum ini? Palmarum itu berhubungan dengan palma. Palma yaitu daun-daun palma, palem, yang dilambai-lambaikan untuk menyambut Yesus ketika Yesus masuk ke Yerusalem. Maka hari itu disebut hari Palmarum. Minggu ini kita peringati sebagai hari Palmarum. Saudara-saudara, yang kita lihat tadi dan kita dengar tadi, bagaimana Yesus memasuki Yerusalem. Ternyata Yesus sebelum memasukinya menyuruh 2 orang muridnya. Tidak disebutkan siapa. Tetapi yang jelas kedua orang itu pergi menuruti perintah Yesus. Dan kalau kita perhatikan lagi, ketika mereka belum pergi, ada pesan Yesus, kamu akan menjumpai seekor keledai yang tertambat. Lepaskan dia. Dan ketika ada orang yang bertanya, jawab
seperti ini. Saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus, ternyata ketika murid itu mendengar dan melakukan apa yang dikatakan Yesus, terjadilah seperti apa yang dikatakan Yesus. Dia menemukan keledai yang tertambat, dia lepaskan, dan ada orang bertanya, untuk apa? Maka mereka menjawab, Tuhan memerlukannya. Saudara-saudara kasih dalam Yesus, tidak ada reaksi yang begitu hebat, menolak atau tarik-menarik keledai itu. Tetapi karena dikatakan Tuhan memerlukannya, apa yang terjadi? Mereka membiarkan keledai itu dibawa. Saudara-saudara, berarti kalau Tuhan memerlukan sesuatu, ada baiknya kita melepaskannya. Karena apa? Janji Tuhan, Tuhan akan membawanya kembali ke tempat di mana keledai itu ditambat. Berarti Tuhan akan mengembalikannya kembali kepada kita. Berarti kalau untuk Tuhan tidak ada kerugian sama sekali. Karena itu akan dikembalikan oleh Tuhan sendiri. Saudara-saudara kasih dalam Yesus, Yesus pun mau naik ke keledai itu, memasuki Yerusalem. Tetapi apa yang terjadi? Sebelum dia naik, murid-muridnya mengalasi dengan kain punggung keledai yang muda itu. Baru Yesus naik. Belum lagi itu, orang-orang di depannya menghamparkan pakaiannya, bahkan membawa ranting-ranting muda, melemparkannya ke atas, bahkan melambai-lambaikannya, menyebutkan Hosana. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Saudara-saudara, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Untuk Tuhan dikembalikan kepada kita. Kalau kita memberikan kepada Tuhan, dikembalikan kepada kita. Kalau kita datang dalam nama Tuhan, kita diberkati. Saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus. Untuk apa semua yang dilakukan oleh murid-murid itu? Untuk apa semua yang dilakukan Yesus dan murid-muridnya masuk ke Yerusalem? Pertama, untuk melaksanakan Paskah. Yang kedua, untuk melaksanakan tugas yang diembankan oleh Allah Bapa di surga kepada Yesus. Sehingga dia mengosongkan dirinya menjadi hamba, bahkan rela mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Tetapi ada yang tertinggal, saudara-saudara, kalau hanya dua itu saja. Ternyata di sini kita melihat bahwa firman Tuhan untuk kita hari ini mengajak kita untuk meninggikan Yesus. Kenapa kita meninggikan Yesus? Karena ternyata saudara-saudara, pada Yesus, nama Yesus diberikan Allah. Allah Bapa sendiri meninggikan Yesus. Karena Yesus merendahkan dirinya menjadi hamba, dan Allah sendiri yang mengangkatnya, meninggikannya. Sehingga nama Yesus itu berkuasa di atas segala nama. Kalaulah Allah meninggikan Yesus, berarti kita juga harus meninggikan Yesus. Nama Yesus harus ditinggikan. Kita harus menyebutnya Hosana, Hosana. Saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus, yang luar biasa di dalam Filipi itu dikatakan bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ada mengatakan, Alkitab tidak mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi Markus sangat jelas mengatakan Yesus adalah Tuhan. Bukan bagi kemuliaan manusia, bukan. Tetapi bagi kemuliaan Allah Bapa. Jika kita ingin memuliakan Bapa di surga, ingin meninggikan Bapa di surga, kita harus meninggikan Yesus. Saudara-saudara kasih dalam Yesus, kalau demikian ketika kita mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi, berarti kita memuliakan Allah Bapa di surga. Anda bahagia menjadi milik Kristus,
Terpujilah Tuhan dan pujilah Yesus Kristus. Tetapi bagaimana dalam kehidupan kita sekarang ini? Bagaimana kita meninggikan Yesus? Kalau kita lihat saudara-saudara, meninggikan Yesus di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca, mereka bersorak-sorai meninggikan Yesus. Mereka membunyikan trompet. Itu di dalam kitab Mazmur. Sangkakala. Mereka menari-nari memuji Tuhan, melepaskan segala kepenatannya untuk Tuhan. Dan di berbagai kitab lain di dalam Alkitab kita juga bertobat. Mereka bertobat dan memuji kebesaran nama Tuhan. Itulah cara kita meninggikan Yesus. Lain hal lagi, menyampaikan firman Tuhan dengan sukacita. Jadi panggilanmu untuk menyampaikan firman Tuhan harus dengan sukacita, bukan dengan keterpaksaan. Bukan karena supaya aku dipandang orang. Saudara-saudara, kalau kita berkhotbah supaya kita dipandang orang, supaya kita ditinggikan orang-orang yang mendengar firman yang kita bawa. Kita membawa firman begitu luar biasanya sehingga orang memuji kita, hati-hati. Karena ketika kita meninggikan diri kita sendiri, maka Tuhan akan merendahkan. Tetapi ketika kita hanya meninggikan Tuhan, kita menyampaikan firman Tuhan dengan sukacita, maka kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita nol, tetapi Allah yang luar biasa. Saudara-saudara, bukan itu saja ternyata. Meninggikan Yesus itu bisa dengan memberikan apa yang kita miliki untuk Tuhan. Sama seperti mereka menghamparkan kainnya di kaki keledai, di punggung keledai. Bahkan menaburkan ranting-ranting muda yang dibawa dari ladang. Saudara-saudara, sebenarnya ranting-ranting ini enggak dipersiapkan untuk menyambut Yesus. Tetapi mereka boleh korban. Berarti saudara-saudara, memberikan apa yang kita miliki untuk Tuhan. Itu juga adalah meninggikan Yesus. Selanjutnya saudara-saudara, yang paling harus kita kerjakan adalah menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Saudara-saudara, ini membuktikan bahwa kita bisa melakukannya. Kalau ibu di rumah, bagaimana meninggikan Yesus? Bisa saja dengan menghormati suami. Contohnya ya. Kemudian bisa saja dengan mengurus rumah tangga dengan baik. Menyapu, menggosok baju. Atau bisa juga dengan hidup sederhana, tidak mewah-mewahan. Tidak membeli barang-barang yang ilegal. Nah, itu satu cara untuk memuliakan Tuhan. Nah, bagaimana dengan anak-anak? Cara anak-anak meninggikan Yesus. Bisa taat dan hormat kepada orang tua atau yang lebih tua dari kita. Bisa juga bagaimana supaya orang tua bangga dengan kita. Bangga hidupnya. Wah, anakku ini bisa juara. Bangga. Bagaimana membanggakan, membahagiakan orang tua. Atau juga bagaimana kita bisa menjamin orang tua kita itu di masa tuanya. Mempersiapkan untuk orang tua di masa tuanya. Supaya besok-besok dia tidak menjadi sedih di masa tuanya. Saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus, banyak cara meninggikan Yesus. Banyak cara. Tetapi yang jelas cara-cara itu mari kita kerjakan dengan baik. Dan tidaklah menjadi suatu beban yang sangat berat. Beban yang sangat menekan. Beban yang menindas. Bukan. Kalau kita merasa tertindas meninggikan Yesus, itu percuma. Meninggikan Yesus harus dengan penuh sukacita, sorak-sorai. Saudara-saudara, ada hal yang menarik dengan menikah Yesus. Kita ternyata memperoleh sesuatu hal. Apa itu?
Yesus, ketika kita meninggikan Yesus, Yesus itu sendiri menarik semua orang untuk datang padanya. Menarik semua orang untuk datang kepadanya. Saudara-saudara, ketika kita meninggikan Yesus di bumi ini, Yesus sekarang ada di sorga, Yesus akan menarik engkau datang padanya. Di mana Yesus berada sekarang? Yesus berada di sorga di sebelah kanan Allah. Ketika hari kiamat nanti, Yesus akan turun mengadili, dan mereka yang percaya dan selalu meninggikan Yesus akan ditarik Yesus sampai ke sorga. Saudara tentu mau bersama Kristus Yesus di sebelah kanan Allah. Yang kedua, saudara-saudara, ternyata ketika kita meninggikan Yesus, Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Dia tidak akan mengecewakan kita. Kalau begitu, baiklah kita meninggikan Yesus. Kalau manusia bisa saja mengecewakan kita. Janji. Tapi janji Tuhan pasti. Dia pasti mengatakan apa yang dikatakannya, dan apapun yang difirmankannya terjadi. Sama seperti murid-murid itu menemukan keledai muda yang tertambat. Yang paling luar biasa lagi, saudara-saudaraku, Yesus itu adil. Dan keadilan akan kita dapatkan. Maka itu Yesus sering mengatakan, berbahagialah engkau yang menangis, karena engkau akan dihiburkan. Berbahagialah engkau yang miskin, maka engkau akan mendapatkan harta di bumi dan di sorga. Saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus, kalau demikian, ada yang kita peroleh ketika kita meninggikan Yesus. Kalau demikian, di mana kita meninggikan Yesus? Kapan kita meninggikan Yesus? Saya mengatakan meninggikan Yesus itu haruslah dalam setiap aktivitas kita. Jadi ketika kita sedih, ketika kita merana, kita meninggikan Yesus. Kita memuji Dia, kita memuliakan Dia, sehingga kesedihan itu akan dihiburkan. Kesedihan itu kita singkirkan dan kita hanya berfokus kepada Tuhan saja. Jadi dalam setiap aktivitas, dalam pekerjaan kita, dalam perjalanan kita, dalam setiap situasi, dan dalam setiap keadaan. Jadi walaupun COVID-19 yang terus melanda bangsa Indonesia atau dunia ini, kita harus tetap memuliakan Tuhan. Jangan enggan-enggan. Walaupun kita berpuasa, kita tetap memuliakan Tuhan. Tetap bersorak-sorai memujikan Tuhan. Selanjutnya, dalam setiap tempat. Saudara-saudara, dalam setiap tempat, di rumah, di pekerjaan, di gereja paling utama. Saudara-saudara, kita melihat Yesus. Ketika Yesus sampai di Yerusalem, apa yang Dia lakukan? Bukan ngobrol-ngobrol, tetapi Dia masuk ke rumah ibadat, memeriksa segala sesuatunya. Ingat ya, masuk ke rumah ibadat, memeriksa segala sesuatunya untuk persiapan Paskah. Apa pentingnya bagi Yesus? Karena Yesus tidak mau hari raya Paskah hari raya yang main-main. Yesus tidak mau rumah ibadatnya menjadi tempat permainan atau tempat perjudian atau tempat korupsi. Dia harus melihat segala sesuatunya. Mari kita lihat rumah ibadahmu. Engkau masuk ke dalam rumah ibadatmu, lihat apa yang perlu, apa persiapan yang sudah ada. Kalau contoh kursi agak sedikit mereng atau berantakan, agak diluruskan dulu, diluruskan. Ada yang sampah di rumah ibadah, agak dibersihkan dulu. Nah, jadi saudara-saudara, ternyata dalam setiap aktivitas, terutama dalam rumah ibadat kita, haruslah kita memuliakan Tuhan. Dengan demikian saudara-saudara, upahmu akan engkau terima. Hari Palmarum ini akan membuat engkau bahagia. Dan pujilah Tuhan di dalam hatimu, dalam pikiranmu, dalam kehidupanmu. Katakan Hosana, kemuliaan bagi Allah yang Maha Tinggi. Amin. Kita berdoa.
Bapa di dalam surga, kami ingin meninggikan nama-Mu, melepaskan segala keterbebanan kami dalam hidup ini, dan kami hanya memuji Engkau. Di setiap waktu, di setiap keadaan, di setiap situasi, dan dimanapun, kapanpun kami pergi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita puji Tuhan, jiwa raga ya Tuhan. Jiwa raga ya Tuhan, padamu ku baktikan, dan sepanjang umurku aku jadi hamba-Mu. Ku serahkan hidupku agar jadi milik-Mu. Ku serahkan hidupku agar jadi milik-Mu. Tangan kaki gunakan bagi karya-Mu Tuhan, dengan rajin dan cepat kerja Tuhan ku buat. Ku serahkan hidupku agar jadi milik-Mu. Ku serahkan hidupku agar jadi milik-Mu. Amin. Tinggikanlah Tuhan di dalam setiap hidupmu. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus memberkati kamu sekalian hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Bila sangka kala menggegarkan zaman berhenti, ajar raga yang abadi berkah. Bila nanti dibacakan nama orang tersebut, pada saat itu aku pun serta. Bila nama
Oke, selamat malam.